saya sampai ke nama NIM 3219232 akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu azas, prinsip, dan ciri dasar ekonomi syariah. Prinsip-prinsip ekonomi syariah atau ekonomi Islam merupakan implikasi dari nilai filosofis ekonomi Islam yang dijadikan sebagai konstruksi sosial dan perilaku ekonomi. Ada beberapa nilai filosofis dan azas ekonomi syariah yang menjadi kerangka acuan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Yang pertama, alam raya ini adalah milik Allah. Yang kedua, Allah pencipta alam semesta ini esa dan semua yang diciptakannya tunduk kepadanya. Yang ketiga, beriman kepada hari perhitungan atau yaumul hisab. Ciri-ciri ekonomi Islam yang pertama, akidah sebagai substansi atau inti yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi. Yang kedua, syariah sebagai batasan untuk memformulasi keputusan ekonomi. Yang ketiga, akhlak berfungsi sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Perbandingan antara sistem-sistem ekonomi ini juga bisa dilihat berdasarkan ciri-ciri umumnya. Walaupun terdapat berbagai pandangan apakah ciri-ciri yang bisa diidentifikasi sebagai perbandingan. Ciri-ciri umumnya, yang pertama, subjek umum sistem ekonomi. Yang kedua, organisasi pembuat keputusan. Yang ketiga, mekanisme penyelarasan dan informasi. Yang keempat, hak kepemilikan. Yang kelima, sistem insentif. Itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Liputri akan membacakan tentang manfaat ekonomi syariah. Yang pertama, terwujudnya integrasi muslim yang kafah sehingga Islamnya tidak setengah-setengah. Yang kedua, menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam. Selanjutnya, keuntungan di dunia didapat dari bagi hasil yang diperoleh. Dan praktek ekonomi yang didasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah karena sudah mengamalkan syariat Allah. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik ekonomi mikro syariah. Pertama, sebuah sistem Islam yang bersifat universal. Kedua, kegiatan perekonomian bersifat pengabdian. Ketiga, kegiatan ekonomi syariah memiliki cita-cita yang luhur. Pengawasan yang sebenar-benarnya dilakukan dan ditetapkan dalam kegiatan ekonomi syariah. Dan ekonomi syariah menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Safria Fitri, NIM 3219233 akan melanjutkan presentasi bagian C, yaitu asas-asas sistem ekonomi syariah. Yang pertama, asas ketauhidan. Dalam asas ekonomi syariah, asas ketauhidan adalah asas yang sangat mendasar bagi keberlangsungan ekonomi. Usaha keras dan strategi manusia dalam ekonomi, Allah lah yang mengatur dan memberikan. Yang kedua yaitu asas kebermanfaatan. Asas ekonomi syariah adalah kebermanfaatan. Salah satu contoh asas kebermanfaatan adalah larangan Allah tentang perjudian. Judi adalah aktivitas yang merugikan karena tidak ada ikhtiar dan usaha manusia. Yang ketiga yaitu asas keadilan, di mana keadilan ini adalah kemanusiaan, mendapatkan apa yang telah diikhtiarkannya, namun tidak melupakan orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Contohnya pembagian harta pada orang-orang yang membutuhkan, ada yang wajib dan sukarela. Yang keempat, asas orientasi sosial, yaitu adanya aturan mengenai zakat, infak, sedekah, dan bagi orang-orang yang mampu. Yang kelima, asas kemanusiaan, yaitu pada dasarnya ekonomi syariah kepada kemanusiaan. Islam memberikan dana sosial pada fakir dan miskin, orang yang tidak mampu membayar hutang, mu'alaf, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Zarah Madani, NIM 3219210. Saya dari kelompok 6 Ekonomi Mikro Syariah. Akan melanjutkan materi kami, yaitu tentang konsep rasionalitas ekonomi syariah. Konsep rasionalitas dalam ekonomi Islam lebih luas dimensinya daripada ekonomi konvensional. Rasionalitas ekonomi dalam Islam diarahkan sebagai dasar perilaku kaum muslimin yang mempertimbangkan kepentingan diri, sosial, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Konsep rasionalitas ini dapat digambarkan dalam konsep dasar ekonomi Islam, kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dari waktu ke waktu cenderung mengalami proses atau konsep yang sama bagaimana berburu, meramu, atau bercocok tanam. Dalam ekonomi Islam, tindakan rasional termasuk kepuasan atau keuntungan ekonomi di dalam rohani baik di dunia maupun di akhirat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakri Fauzi dengan NIM 3219209. Saya dari kelompok 6. Saya akan melanjutkan materi dari teman-teman sebelumnya, yaitu sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi terdepan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sistem ekonomi ini mempunyai prinsip dasar, yaitu yang pertama, kebebasan individu. Individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu dalam sebuah negara. Yang kedua itu hak terhadap harta. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Walaupun begitu, Islam memberikan batasan tertentu supaya kebebasan ini tidak merugikan kepentingan masyarakat umum. Prinsip utama dalam Islam adalah memberikan kepada individu hak-hak mendasar dengan suatu cara yang tidak merusak keseimbangan dalam distribusi kekayaan. Dan selanjutnya itu adalah ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi di antara orang perorangan dalam batas-batas yang wajar, adil dan tidak berlebihan. Adanya orang kaya dan miskin dalam kehidupan merupakan sunatullah. Namun perbedaan itu tidak dibiarkan tumbuh secara langsung dari dalam. Orang kaya mempunyai kewajiban menyerahkan sebagian hartanya kepada orang miskin dalam bentuk zakat atau sedekah. Selanjutnya itu kesamaan sosial. Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi, tetapi ia mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial sehingga sampai tahap bahwa kekayaan negara yang tidak dimiliki hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu saja. Itu selanjutnya adalah jaminan sosial. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam negara Islam. Setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Menjadi tugas dan tanggung jawab negara Islam untuk menjamin setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip hak untuk hidup. Selanjutnya itu distribusi kekayaan secara meluas. Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan mencegah menumpukan kekayaan pada kelompok tertentu saja. Selanjutnya yaitu kesejahteraan individu dan masyarakat. Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan lainnya, bukan saling bersaing dan bertentangan di antara mereka. Islam meredakan konflik dan mewujudkan kemanfaatan bersama. Prinsip ini didasarkan pada teori ekonomi Islam yang memandang antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat punya ikatan yang erat karena fitrah manusia adalah saling membutuhkan dengan sesama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Baik, terima kasih. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rika Lusanti, NIM 3219227 bakal melanjutkan presentasi yang F, yaitu maqasid syariah dalam ekonomi Islam. Maqasid syariah adalah sebagai sebuah ilmu yang mempelajari dan definisi bermacam-macam. Ekonomi Islam tidak bisa lepas dari teori maqasid syariah.
bahkan menjadi faktor utama terjadinya stagnasi pada fikih. Jadi tujuan makasih syariah diturunkan adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan pada dua dimensi yang berbeda, yakni dunia dan akhirat, dan dituntut untuk bekerja keras sesuai Al-Quran dan Sunnah terkait ekonomi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.